Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Karmanita Solehah dari kelas Teknik Elektronika 2A Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai reliability atau kehandalan. Yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian dari reliability itu sendiri, yang kedua ada definisi probabilitas, yang ketiga ada karakteristik, dan yang keempat ada penyebab kegagalan. Yang pertama ada pengertian reliability. Kehandalan atau reliability adalah probabilitas perancangan pada suatu komponen peralatan atau sistem untuk tetap mampu melakukan fungsi yang sesuai dengan perancangan atau proses yang dibuat. Kehandalan ini ditentukan dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi yang dirancang untuk beroperasi terus-menerus tanpa mengalami kegagalan atau kerusakan. Tindakan perawatan dan pencegahan adalah pencegahan yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan kehandalan suatu sistem. Lalu selanjutnya ada rumus reliability. Untuk mencari nilai reliability dapat menggunakan 3 rumus. Yang pertama, RT sama dengan R atau reliability sama dengan NS per NT, atau R sama dengan NT min NF per NT, atau dengan 1 min Q. Dan keterangan R adalah nilai reliability, NS adalah banyaknya kejadian yang dicari, NT adalah jumlah kejadian yang dilakukan, NF adalah jumlah misi dengan durasi masing-masing, dan Q adalah rata-rata probabilitas kegagalan. Lalu selanjutnya ada definisi probabilitas. Probabilitas adalah perbandingan dua bilangan. Pembilangnya adalah banyaknya kejadian yang dicari, peluang terjadinya, telah terjadi, atau dapat terjadi, dan penyebutnya adalah jumlah kejadian atau percobaan yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada karakteristik reliability. Yang pertama, reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan kepada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable ketika 2 buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menentukan skor yang tidak jauh. Yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk 2 atau 3 pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap kelompok. Lalu yang terakhir ada penyebab kegagalan. Yang pertama, teknik manufaktur yang buruk, termasuk proses, penanganan, atau praktik perakitan. Yang kedua, ada kontrol kualitas yang buruk. Yang ketiga, ada pengerjaan yang buruk. Yang keempat, ada pembakaran yang tidak cukup. Yang kelima, ada pembobolan yang tidak cukup. Yang keenam, ada debug tidak cukup. Dan yang ketujuh, ada bahan di bawah standar. Lalu yang kedelapan, ada bagian di bawah standar. Yang kesembilan, ada suku cadang gagal dalam penyimpanan atau transit. Yang kesepuluh, ada bagian gagal saat diberi fungsi pertama kali. Yang kesebelas, ada kontaminasi. Yang ke-12, ada kesalahan manusia atau human error. Yang ke-13, ada pemasangan yang salah. Yang ke-14, ada startup yang tidak tepat pada bagian di bawah standar. Yang ke-15 ada mengganti komponen dengan yang tidak difilter. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.